Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencari ilmu yang berada di Nusantara Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Bantul, Malang, Jawa Timur. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu penyajian himpunan atau cara menyajikan himpunan. Cara menyajikan himpunan itu ada 3 macam. Cara yang pertama menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Sedangkan cara yang kedua menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya dengan kata-kata. Sedangkan yang ketiga itu adalah dengan notasi pembentuk himpunan, menulis syarat keanggotaannya. Baiklah, kita bahas satu persatu cara tersebut, yaitu penyajian himpunan dengan cara yang pertama. Cara satu menyebutkan anggotanya atau enumerasi, yaitu menyebutkan atau dituliskan ya, semua anggotanya di dalam kurung kurawal. Nah, seperti ini kurung kurawalnya. Ini himpunannya, himpunan A, kemudian pakai sama dengan, kemudian menggunakan kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, anggotanya siapa ini? Ya ditulis semua ya ini. Himpunan A, anggotanya 1, 3, 5, 7. Himpunan B, anggotanya A, I, U, E, O. Ditulis semuanya ini ya. Himpunan C, anggotanya 3, 5, 7, 11. Ya, himpunan A ini anggotanya ada 4. Himpunan B ini anggotanya ada 5. Himpunan C anggotanya ada 4. Kemudian yang D, nah ini kan berarti titik 3 ini sebelumnya negatif 5, berarti negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, dan ke kiri seterusnya. Demikian pula setelah 5 ini ya, berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai tak terhingga. Nah, karena ini kalau ditulis semuanya tidak mungkin, maka harus memakai titik 3 ini. Nah, ini. Manakala anggotanya sangat banyak, maka dalam kurung kurawal tersebut diberi tanda 3 titik. Nah, ini. Ya. Jadi diberi tanda 3 titik. Kemudian cara yang kedua. Nah, penyajian himpunan untuk cara yang kedua yaitu menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya dengan kata-kata. Jadi sifatnya kita sebutkan yang dimiliki oleh anggota dari himpunan tersebut. Misal tadi cara yang pertama itu himpunan A 1, 3, 5, 7 itu disebutkan semua anggotanya. Kemudian kalau dengan cara yang kedua 1, 3, 5, 7 itu akan seperti ini. A adalah himpunan semua bilangan asli ganjil yang kurang dari 9. Nah, ini kan bilangan ganjil dan bilangan asli. Ya, bilangan asli atau bilangan asli ganjil atau bilangan ganjil dimulai dari 1, 3, 5, 7, dimulai 1 diakhiri 7, ini adalah kurang dari 9, sehingga ya bisa disebutkan dengan sifatnya himpunan semua bilangan asli ganjil yang kurang dari 9. Atau himpunan 4 bilangan ganjil yang pertama. Ini menunjukkan banyaknya anggota ini. Nah, ini kan anggotanya ada 4. 1, 3, 5, 7 berarti anggotanya ada 4. Kenapa dikatakan pertama? Pertama berarti dimulai dari awal. Nah, ini 1, 3, 5, 7. Jadi ini bisa dinyatakan dengan himpunan 4 bilangan ganjil yang pertama. Kemudian yang himpunan B, A, I, U, E, O. Nah, ini kalau kita nyatakan dengan menyebutkan sifatnya, ini A, I, U, E, O kan huruf hidup atau huruf vokal. Sehingga dinyatakan dengan cara yang kedua ya, himpunan B adalah himpunan huruf vokal atau huruf hidup
Boleh pula himpunan huruf vokal atau huruf hidup dalam abjad bahasa Indonesia. Kemudian yang ke C, tadi C kalau di cara 1, 3, 5, 7, 11. Nah, 3, 5, 7, 11 ini kan bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan asli yang hanya mempunyai 2 faktor. 3, 5, 7, 11. 3 ini prima, faktornya 1 dan 3. 5 ini faktornya 1 dan 5. 7 faktornya 1 dan 7. 11 faktornya 1 dan 11. Sehingga ini kalau dinyatakan dengan cara yang kedua adalah C adalah himpunan bilangan prima di antara 2 dan 13. Nah ini. Nah, di antara 2 dan 13 yaitu tadi 3, 5, 7, 11. Kemudian yang D. Nah ini tadi kan titik 3 ke kiri dan titik 3 ke kanan ini kan banyak ini. Nah ini menyatakan himpunan bilangan bulat. Nah ini bisa dinyatakan kalau dengan kata-kata himpunan bilangan bulat. Kemudian cara yang ketiga. Sebelum cara yang ketiga ada beberapa tambahan informasi, yaitu pengertian tentang himpunan bilangan maksudnya ya. Ini sebenarnya bilangannya sudah kita bahas pada bab 1. Jadi kalau ada seperti ini bilangan bulat. Ini bisa kamu tambahin ini negatif 5, kemudian ini 5 dan seterusnya. Ini saya tulis secukupnya saja. 9 bilangan, kemudian titik-titik. Himpunan semua bilangan asli, lah itu diawali dengan 1 sampai 10 dan seterusnya ini ya. Himpunan semua bilangan cacah atau C dimulai dari 0, nah, 1, 2, 3, 10 dan seterusnya ini ya. Hampir sama dengan bilangan asli, cuma di sini ada nolnya. Ya. Kemudian himpunan bilangan rasional, ini gabungan bilangan bulat dan pecahan. Jangan kan sudah juga kita pelajari ya. Kemudian himpunan bilangan real, gabungan bilangan rasional dan akar. Bilangan akar di awal sudah saya sebutkan juga ya. Kemudian himpunan bilangan asli ganjil. Nah, ganjil ini diawali dengan 1. Kemudian 1 tambah 2 ya 3, 3 tambah 2 ya 5, 5 tambah 2 7. Nah, selisihnya 2 ini. Tapi diawali dengan 1. Kemudian himpunan bilangan asli genap. Nah, ini 2. Di atasnya 1 kan 2. Jadi 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8 dan seterusnya ini ya. Ini himpunan bilangan genap atau asli genap. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang juga tambahan informasi nomor 8 itu himpunan bilangan asli prima. Nah, prima ini diawali dari bilangan 2. Nah, ini. Kemudian di antara bilangan-bilangan yang bilangan prima itu yang mempunyai lebih 2 faktor itu namanya bilangan tersusun atau komposit. Seperti 4 ini kan faktornya 1, 2, 4. Seperti 6 faktornya 1, 2, 3, 6. Jadi bilangan tersusun ini maksudnya ya selain prima yang ini. Kemudian himpunan pangkat. Nah, ada pangkat 2. Ini 1 pangkat 2, 1 karena 1 per 1, 1. 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4. 3 pangkat 2, 3 kali 3 sama dengan 9. 4 pangkat 2 itu 4 kali 4, 16. Ya. Apa semuanya pangkat 2 ya tidak, ada pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya. Kemudian 11 himpunan kelipatan. Misalkan lipatan 3 itu artinya 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, 3 kali 5. 3 kali 1 ya 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 3 kali 4, 12, 3 kali 5, 15 dan seterusnya.
Kalau kelipatan 4 ya 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3. Kelipatan 10 ya 4, 10 kali 1, 10 kali 2, 10 kali 3, 10 kali 4, dan seterusnya. Kemudian himpunan faktor, misal faktor dari 10. Karena kita tahu 10 itu bisa diuraikan atau habis dibagi dengan 1 dan 10 atau 1 kali 10 ya. Maka yang kedua itu bisa diuraikan pula 10 dengan 2 kali 5. Habis dibagi 2, habis dibagi 5. Sehingga faktor dari 10 ya 1, 2, 5, 10. Gitu ya. Itu beberapa nama himpunan ya. Kemudian cara yang ketiga tadi yaitu dengan notasi pembentuk himpunan, menulis syarat keanggotaannya. Gitu ya. Notasi ini berbentuk umum, yaitu ada dalam kurung awal X garis PX. X-nya ini mewakili anggota dari himpunan dan PX-nya adalah syarat untuk X. Ya. Nah, huruf X ini bisa diganti dengan huruf kecil lainnya Y, Z, A, dan lain sebagainya. Contoh yang pertama ini ya. Nah, tadinya cara yang pertama tadi himpunan A itu 1, 3, 5, 7. Nah ini kan bilangan ganjil yang kurang dari 9. Kalau dinyatakan dengan notasi, maka pakai ini. Kurang dari 9-nya, X-nya ini ya. A sama dengan kurung awal ini. Kurung awal buka dan kurung awal tutup. Kemudian X, kemudian garis, kemudian X kurang. Ini tanda kurang dari 9. Nah berarti X ini mewakili 1, 3, 5, 7 ya. Kemudian kita tulis juga X adalah bilangan ganjil. Nah ini yang menerangkan bahwa X itu bilangan ganjil. Atau pula pakai ini X garis 1 kurang dari sama dengan. Karena tadi ada bilangannya 1 ya. Ini ada satunya ini. Maka kalau satunya ditulis itu harus menggunakan kurang dari sama dengan ini. Nah ini kurang dari sama dengan X kurang dari 9. X adalah bilangan ganjil. Gitu ya. Ini jadi nama bilangan himpunan A ada 2 cara ini. Bahkan mungkin ada 3 cara ya. Kalau ini pakai ini seperti ini. Ya. Misalnya seperti ini. Atau pula pakai ini. Nah, pakai ini tapi sama dengannya, double. Nah, sebentar, nih. Nah, tanda ininya kita ganti dengan tanda kurang dari sama dengan, tetapi 9-nya nah ikut diganti 7. Nah ini ya. Kemudian ya tetap harus diberi tanda kurung awal tutup. Nah ini berarti ada 3 macam cara untuk yang A ya. Kemudian yang B, A, I, U, E, U kalau dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan hanya seperti ini. B sama dengan kurung awal buka, kemudian X garis, X adalah huruf vokal. Nah ini sudah cukup begini. Berarti X ini mewakili A, I, U, E, U ya. Kemudian yang C, 3, 5, 7, 11. Kita tahu bahwa 3, 5, 7, 11 ini adalah bilangan prima yang lebih dari 2 kurang dari 13. Maka kalau dinyatakan
dengan cara yang ketiga, nah pakai ini. Nah, C sama dengan kurung X garis 2 kurang dari X kurang dari 13. Nah, X ini berarti kan 3, 5, 7, 11. Ya, ditulis X ini. Ini batannya 2, ini 13. X adalah bilangan asli prima atau bilangan prima saja. Ya. Ini pun sebenarnya ada 3 cara seperti yang A ini ya. Kalau pakai tanda kurang dari sama dengan, nah ini bisa nih. Ya, hampir sama dengan ini. Kemudian yang D itu adalah, nah ini kan bilangan bulat tadi ya. Kalau dinyatakan dengan cara yang ketiga ya cukup begini. D sama dengan kurung awal buka, X garis X adalah bilangan bulat, kurung awal tutup ini ya. Gitu. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Amin.